Jadi di sini saya akan membacakan pengertian dari fungsi sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak software yang dapat melakukan tugas, mengontrol, dan mengatur perangkat keras, sekaligus operasi dasar sistem lainnya, dan juga bisa untuk menjalankan program aplikasi. Fungsi sistem operasi yang ke-1, manajemen sumber daya komputer sistem operasi dapat mengatur waktu sebuah aplikasi yang dijalankan, membagi penggunaan CPU saat aplikasi berjalan bersamaan, memberi akses pada disk. Yang kedua, berperan sebagai aplikasi dasar sumber perangkat. Sistem operasi merupakan dasar dari pembentukan program yang ada pada sebuah perangkat. Bisa dikatakan ini merupakan bagian vital yang mengatur semua hal yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi sebuah perangkat. Yang ketiga adalah mengatur serta mengontrol semua fungsi perangkat keras yang digunakan, mulai dari CPU, hard disk, memori. Tentunya seluruh perangkat bisa saling bersinergi dan membentuk kesatuan untuk memaksimalkan fungsi sebuah perangkat. Yang keempat adalah menghubungkan hardware sistem operasi, berperan dalam mengordinasikan semua perangkat yang saling terhubung pada gadget dalam waktu yang bersamaan, seperti menyimpan internal, mouse, speaker, dan CPU. Yang kelima adalah mengoptimalkan kinerja perangkat keras dan perangkat lunak agar bisa bekerja sama dengan baik. Yang keenam, aplikasi dasar pembentukan program yang ada pada sebuah perangkat. Bisa dikatakan bagian vital dan mengatur semua yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi sebuah perangkat. Jenis-jenis sistem operasi. Yang pertama yaitu sistem operasi standalone. Pada sistem operasi standalone dapat digunakan oleh single user maupun multi-user. Sistem operasi ini juga memiliki fitur-fitur yang cukup lengkap dan dapat berdiri sendiri. Contoh sistem operasi standalone adalah Microsoft Windows, Linux, dan macOS. Yang kedua yaitu sistem operasi Live CD. Live CD hanya membutuhkan perangkat CD atau DVD-ROM tanpa perlu menginstal secara permanen di komputer untuk menjalankannya. Sistem operasi ini sangat ringan karena ukurannya yang cukup kecil, tetapi sistem operasi Live CD tidak memiliki banyak fitur dibandingkan sistem operasi standalone. Contoh sistem operasi Live CD yaitu Knoppix, CentOS, Linux Mint, dan WinXP Live CD, serta lain. Yang ketiga yaitu sistem operasi embedded. Sistem ini langsung ditanam di komputer dan tidak bisa berdiri sendiri, memiliki fungsi khusus dan spesifikasi khusus. Contoh dari sistem operasi embedded adalah ECOS. Yang keempat yaitu sistem operasi jaringan. Sistem operasi jenis ini dibuat khusus untuk menangani keperluan jaringan komputer. Beberapa layanan yang dapat ditangani oleh sistem operasi jaringan adalah HTTP service, DNS service, sharing printer, proxy server, dan masih banyak lagi. Beberapa contoh sistem operasi jaringan adalah Red Hat, CentOS Circle, Cold Linux, dan Sejarah sistem operasi generasi pertama pada tahun 1945 sampai dengan 1955. Pada generasi pertama ini merupakan awal terciptanya sebuah perangkat komputasi elektronik yang mampu menggantikan peran sistem komputasi mekanik. Hal tersebut disebabkan kecepatan manusia dalam menghitung dan mengingat informasi sangat terbatas sehingga sering melakukan kesalahan. Oleh karena itu, di dalam generasi ini terbentuklah sebuah sistem komputer yang diberikan perintah atau instruksi untuk dapat mengerjakan secara langsung setiap tugas yang diberikan secara cepat dan tepat. Generasi kedua pada tahun 1950
sampai dengan 1965. Pada generasi kedua ini memperkenalkan sebuah generasi baru yang diberikan nama Batch Processing System. Batch Processing System yaitu pekerjaan yang dilaksanakan secara real time dalam satu rangkaian yang saling berurutan. Pada generasi ini belum menggunakan sistem operasi khusus, namun masih menggunakan fungsi dari operating system yang dinamakan IBS, YS, dan PMS. Lalu generasi ketiga 1965 sampai 1980. Generasi yang selanjutnya masuk pada perkembangan yang sudah cukup advance, di mana sistem operasi digunakan untuk kebutuhan banyak pengguna sekaligus dengan melakukan komunikasi secara online, sehingga sangat mendukung proses multi-user dan multi-programming sebanyak programmer sekaligus. Generasi keempat 1980 sampai sekarang. Pada generasi yang keempat, fitur dan fungsionalitas yang disuguhkan oleh sistem operasi jauh lebih kompleks dari yang sebelumnya, yang mana GUI Graphical User Interface menjadi keunggulan utama untuk memberikan pengalaman yang lebih baik dan proses instruksi yang berjalan lebih mudah.